Selamat pagi, sahabat pemasyarakatan. Berjumpa kembali dengan saya, Agung Rizaldo. Dan saya Dewi Lenarsi. Kami akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Ya, untuk menyaksikan berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Aktas, meninjau Lapas Narkotika Kelas 2 Jakarta beberapa waktu lalu. Ia memastikan hak warga binaan terpenuhi, termasuk antisipasi dari ancaman penyakit menular. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas memastikan seluruh hak kesehatan dan perawatan bagi warga binaan terpenuhi. Hal ini ditegaskan Supratman saat mengunjungi Lapas Narkotika Kelas 2A Jakarta. Menkumham melarang dokter klinik lapas membuka praktik di luar sehingga dapat fokus memenuhi hak kesehatan bagi warga binaan. Guna mencegah penularan penyakit, ia juga meminta warga binaan yang memiliki penyakit menular dibatasi interaksinya dengan warga binaan lainnya maupun petugas, serta menerapkan pola hidup sehat dan menggunakan masker. Pada kunjungannya tersebut, Menkumham juga sempat meninjau kegiatan pembinaan warga binaan seperti kerajinan tangan, usaha konveksi, bakery, dan seni lukis. Ia mengapresiasi kegiatan ini dan berharap produk karya warga binaan semakin dikenal masyarakat dan dapat menembus pasar global. Ya, berita selanjutnya, guna ciptakan kualitas lingkungan yang baik dan dukung proses reintegrasi sosial warga binaan, pemasyarakatan laksanakan revitalisasi sarana dan prasarana pelayanan dan pembinaan UPT Pemasyarakatan Sepriangan Timur. Ya, sarana ini diresmikan langsung oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reinhard Silitonga. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga meresmikan revitalisasi sarana prasarana pelayanan dan pembinaan unit pelaksana teknis pemasyarakatan Sepriangan Timur. Revitalisasi ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik, serta mendukung proses pemulihan serta reintegrasi sosial warga binaan. Pada kesempatan tersebut, Reinhard mengapresiasi Rutan Kelas 2B Garut atas program dapur bersih yang telah memperoleh sertifikat halal dan sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS dari Dinas Kesehatan setempat. Apresiasi juga diberikan kepada Lapas Kelas 2A Garut yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan dengan sertifikat akreditasi kategori pertama serta dapur bersih dengan SLHS serta mampu menghasilkan produk ekspor hasil karya warga binaan. Ia berharap pencapaian tersebut dapat memotivasi unit pelaksana teknis pemasyarakatan lainnya di seluruh Indonesia. Baru-baru ini, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan juga meresmikan Dapur Sehat Lapas Kelas 1 Tangerang dan Lapas Kelas 2A Cilegon. Ya, tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup warga binaan. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga meresmikan Dapur Sehat Lapas Kelas 1 Tangerang dan Lapas Kelas 2 Cilegon. Peresmian ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas hidup warga binaan melalui penyediaan makanan yang sehat dan gizi seimbang. Dapur Sehat ini juga merupakan pemenuhan hak dasar tahanan dan narapidana, yaitu hak pelayanan kesehatan dan makanan layak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kedua dapur sehat ini telah memiliki sertifikat layak higien dan sanitasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan pemerintah daerah setempat. Pada kesempatan tersebut, Reinhard juga meresmikan gedung olahraga di Lapas Kelas 1 Tangerang untuk memenuhi hak rekreasional dan menjadi sarana pelaksanaan pembinaan warga binaan. Gedung ini merupakan hasil kolaborasi bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peresmian fasilitas ini diharapkan mampu mendorong pemulihan warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke tengah masyarakat. Ya, demi mendukung implementasi keadilan restoratif, Geria Abipraya Nusa Tenggara Timur siap berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan Pokmas Lipas setempat. Ya, hal ini ditandai dengan penandatanganan dukungan pembentukan rumah singgah Geria Abipraya wilayah Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Geria Abipraya wilayah Nusa Tenggara Timur siap berkolaborasi dengan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau Pokmas Lipas, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan stakeholder lainnya, guna mewujudkan restoratif justice yang mendukung reintegrasi sosial bagi warga binaan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan dukungan pembentukan Geria Abipraya beberapa waktu lalu.
Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan Pujo Harinto berharap keberadaan Geria Abipraya ini dapat memperkuat layanan Balai Pemasyarakatan dengan melibatkan seluruh pihak melalui optimalisasi peran masing-masing. Sementara pejabat Wali Kota Kupang Farensi Pefunai berharap Geria Abipraya ini menjadi wadah penyelaras kebijakan pemerintah daerah dengan penyelenggaraan pemasyarakatan, serta menjadi sarana menjaga dan memperkuat kearifan lokal maupun pelestarian budaya di Nusa Tenggara Timur. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar FGD bertema sinkronisasi administrasi pelayanan tahanan dan pengelolaan basan-baran dalam sistem peradilan pidana terpadu baru-baru ini. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi aparat penegak hukum yang tergabung dalam forum Mahkum Jakpol. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar kegiatan Focus Group Discussion atau FGD bertema sinkronisasi administrasi pelayanan tahanan dan pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara dalam sistem peradilan pidana terpadu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi aparat penegak hukum yang tergabung dalam forum Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian atau disebut Mahkum Jakpol. Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Basan-Baran Jahari Sitepu menyebut sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sistem terintegrasi antar lembaga, bermula dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan dan penetapan hukum oleh pengadilan hingga pelaksanaan putusan oleh pemasyarakatan. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi untuk memperbaiki tata hubungan antar lembaga untuk mengurai masalah penahanan warga binaan yang melebihi batas waktu dan penumpukan penyimpanan basan-baran. Ya, berita selanjutnya, gandeng Satuan Brimob Polda Bali, Kanwil Kemenkumham Bali menggelar pelatihan menembak bagi petugas pemasyarakatan. Iya, hal ini sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan keterampilan menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali melalui Divisi Pemasyarakatan menggelar latihan menembak berkolaborasi dengan Satuan Brimob Polda Bali di lapangan tembak Bayangkara, Tohpati, Denpasar. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan, termasuk menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi. Kegiatan diikuti oleh 70 orang peserta untuk mengasah kemampuan menembak, meningkatkan kedisiplinan, dan membangun sinergi yang kuat antara petugas pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya. Latihan menembak ini juga disertai dengan pemberian materi, khususnya jenis senjata yang akan digunakan, SOP penggunaan senjata, serta dasar-dasar penggunaannya. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini, mari saksikan cover lagu Kisinan oleh Birawa Band Lapas Kelas 2A Kediri. Untuk tetap update informasi seputar pemasyarakatan, ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Wes kadung kenal karo bapak ibu, wes kebacut nyaman rasiramu. Apa kowe ra ngerti? Apa ra rumangsani? Yen wis ketaten kaya saiki, kudu piye aku bingung ngadepi.
wis kadung kena kaya saiki. Kudu piye aku bingung ngadepi. Tiwas tak gondeli